penampakan macan tutul di Balai Desa Kota Manarakan, guys. Seekor macan tutul masuk ke kantor Balai Desa hingga menggegerkan warga desa Kota Mandarakan, Maleber, Kabupaten Kuningan. Kemunculan satwa dilindungi ini berawal dari perangkat desa yang hendak bersih-bersih. Sang macan awalnya terlihat di ruang depan kantor. Lantaran takut dan kaget, perangkat desa langsung menutup pintu dan mengabarkannya ke warga sekitar. Sontak ratusan warga berbondong-bondong datang karena penasaran. Bahkan banyak diantaranya yang sengaja datang hanya untuk unggahan di media sosial. Sebenarnya takut, cuman kita penasaran. Tapi tadi udah deket, udah ngambil motor. Udah lihat, udah ada dokumentasi, video juga udah ada. Rencananya mau di kemana foto video itu? Rencananya, ya kita Narsis, ini aja. Belum diketahui asal macan tutul ini dan untuk menjaga keamanan, polisi diterjunkan ke lokasi untuk menjaga warga agar tidak mengganggu proses evakuasi. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Seorang WNA asal Afrika nyaris dihakimi massa karena mencuri ponsel pedagang angkringan di kawasan Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku sempat membuang ponsel curian ke tempat sampah setelah korban meneriakinya. Seorang warga negara asal Afrika yang diduga sebagai pelaku pencurian ponsel milik wanita pedagang kopi diamuk warga di Kota Lama, Semarang. Namun ponsel telah dibuang ke tempat sampah. Warga geram dan berupaya mengeroyok, namun polisi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Semarang Utara. Korban yang awalnya sedang memasak air minum untuk pelaku mendapati ponselnya hilang. Mau nyeduh airnya, orangnya terus keluar. Lah saya ngikutin keluar, kok jalannya cepet. Saya langsung ingat HP saya. HP saya kok nggak ada. Polisi menyerahkan pelaku ke kantor imigrasi kelas khusus Semarang untuk proses lebih lanjut. Korban juga tidak melakukan pelaporan karena ponselnya telah kembali. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengamen tewas tenggelam setelah nekat menceburkan diri ke sungai karena panik melihat patroli Satpol PP di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pun segera mengevakuasi jasad korban. Tim SAR Gabungan Kota Surabaya mengevakuasi jasad anak muda berusia 20 tahun yang tenggelam di Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Diketahui korban menceburkan diri ke sungai karena panik kabur melihat patroli Satpol PP. Pasalnya korban saat itu sedang mengamen di perempatan Jalan Jagir, Wonokromo. Jasad korban berhasil ditemukan tim SAR Gabungan berjarak 500 meter dari lokasi jembatan Jagir tempat pertama kali korban menceburkan diri setelah 2 hari operasi SAR dilakukan. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk proses lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sudah berniat tidak mau membayar usai berkencan, seorang pemuda nekat melakukan pembunuhan di Jepara, Jawa Tengah. Polisi pun menyita barang bukti ponsel dan sepeda motor korban yang sempat dijual pelaku. Polisi mengungkap kasus pembunuhan wanita berusia 48 tahun yang jasadnya ditemukan warga pada pertengahan Agustus silam di Jepara, Jawa Tengah. Hasil autopsi, korban diketahui tewas akibat kekerasan hingga cekikan di leher. Pelaku pembunuhan adalah SA, seorang pemuda berusia 25 tahun yang telah ditangkap polisi di tempat kerjanya di sebuah pabrik. Kepada polisi, pelaku mengaku memesan jasa PSK melalui aplikasi online. Di awal, ia memang berniat tidak membayar tarif yang dipatok korban seharga Rp400.000. Pelaku akhirnya membunuh korban setelah melakukan hubungan padat. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti, telepon genggam, serta sepeda motor korban yang telah dijual pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Di Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan. Ya, sementara menolak untuk berkencan, seorang wanita babak belur usai dianiaya kekasihnya di Goa, Sulawesi Selatan. Korban pun harus dirawat di rumah sakit akibat luka parah di kepala.
FR 20 tahun terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akibat alami luka serius di bagian kepala. Korban terluka usai dianiaya oleh kekasihnya RA 19 tahun di salah satu rumah di Desa Tinggi Mae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Usai menerima laporan keluarga korban, polisi langsung meringkus pelaku di rumah kerabatnya di Desa Tompo Balang. Aksi penganiayaan terjadi saat pelaku berencana menjemput korban di salah satu rumah kerabatnya. Namun korban menolak ajakan pelaku untuk pergi hingga membuat pelaku emosi dan langsung menganiaya korban. Korban dianiaya dengan cara dipukul berulang kali dengan tangan kosong. Akibat perbuatan pelaku RA kini ditahan dan terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma News melaporkan. Pemirsa, seorang pria mengaku dukun yang bisa menggandakan uang ditangkap polisi karena membunuh korbannya dengan sadis. Pelaku kesal terhadap korban karena tidak membawa uang yang telah disepakati. Jasad korban bernama Kwek Chu dievakuasi polisi. Korban berusia 67 tahun itu merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh Alfia. Alfia, pria 57 tahun ini mengaku bisa menggandakan uang. Temuan pelaku dengan korban dilatar belakangi adanya niat korban yang ingin uangnya dilipat gandakan. Korban bersama anaknya mendatangi Alfian. Pelaku dan korban sepakat untuk menggandakan uang dilakukan dengan cara ritual. Mulanya, pelaku dan korban sepakat menggandakan uang 100 juta rupiah agar lebih banyak lagi. Namun, korban hanya membawa uang 1,1 juta rupiah. Hal itu membuat pelaku kesal dan nekat menghabisi nyawa korban. Pelaku menganiaya saat korban sedang bersemedi membakar dupa yang dibawa untuk ritual. Dalam kasus ini, pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencuri apes usai aksinya terpergok dan harus merelakan motornya ditahan oleh korban di Jember, Jawa Timur. Bahkan pelaku sempat dihakimi usai aksinya terekam kamera pengawas. Itu saya duduk di sini jadi kelihatan nggak ada orang dia. Kamera CCTV merekam seorang pencuri pemotor yang berhenti di depan toko pakan ternak Jalan Supriyadi, Pakusari, Jember. Tak berselang lama, ia membawa 2 tabung LPG yang berada di depan toko. Namun, aksinya ini terpergok pemilik toko sehingga pelaku mendapatkan pukulan dan tendangan. Pelaku kabur meninggalkan 2 tabung gas dan motornya. Pemilik toko mengaku dirinya sudah tahu jika pencuri itu melakukan aksinya dari kamera pengawas di dalam tokonya. Hingga kini, motor pelaku masih berada di tangan pemilik toko dan jika tidak diambil maka akan diserahkan ke pihak kepolisian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.